Selamat malam saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mata kuliah Tata Tulis Artikel Ilmiah atau TTAI itu dipandu atau difasilitasi oleh saya sendiri, Prof. Kaler dan Ibu Niwayan Ekayanti. Nah, sebagaimana setiap mata kuliah yang lain, maka mata kuliah TTAI itu memiliki capaian pembelajaran lulusan yang kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan nanti kalau Anda buka kembali RPS mata kuliah sebelumnya itu terdiri atas 4. Satu adalah sikap gitu. Ini yang paling penting ya. Jadi termasuk dalam TTAI. Kemudian kedua, keterampilan umum. Nah, ini biasanya terkait dengan keterampilan umum yang diharapkan dari semua peserta atau mahasiswa yang ikut dalam atau tergabung dalam pendidikan biologi di seluruh Indonesia. Kemudian ada keterampilan khusus. Di keterampilan khusus ini biasanya terkait dengan pendidikan biologi di seluruh Indonesia dan juga ada keterampilan khusus untuk pendidikan biologi di Unmas Denpasar. Nah, lalu ada pengetahuan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sikap ini paling penting. Apalagi kita adalah calon guru. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ini sebetulnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK. Nah, terkait dengan TTAI ada 4 capaian pembelajaran yang menjadi target. 1 itu mahasiswa mampu menyeleksi. Jadi berbagai artikel dari berbagai jurnal. Yang diharapkan adalah jurnal yang bermutu sesuai dengan topik rencana penelitian. Nah, ini nanti akan kita stressing lagi, akan saya tekankan lagi karena akan terkait sekali dengan rencana penelitian kamu sekalian, yaitu adalah skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu menelaah secara sistematis. Antara lain meringkas, mengevaluasi, dan mensintesis. Dan ini sebetulnya kita sudah bahas secara sepintas dalam PBK. Nah, kemudian poin ketiga, tadi yang sudah ya. Poin ketiga, mampu menyusun artikel kajian pustaka atau systematic literature review. Nah, secara sepintas kita sudah kerjakan prototipenya di pembelajaran biologi kontekstual. Dan di TTAI kita akan bahas secara lebih detail. Kemudian CPK yang lain adalah mampu mengkomunikasikan, jadi mempresentasikan dan mendiskusikan artikel SRR yang dihasilkan. Kemudian mampu mengevaluasi atau menilai baik artikel sendiri maupun artikel teman. Nah, ini biasanya menjadi target adalah pada saat UTS dan UAS. Jadi ini akan terkait. Sehingga dengan demikian maka UTS maupun UAS itu kita akan tetap terintegrasi dengan tugas. Nah, lalu mengenai jadwal kuliah sudah kami susun. Jadi karena kami berdua, jadi pada pertemuan hari ini, jadi hari ini paparan ini adalah pertemuan pertama. Kemudian selanjutnya Ibu Ekayanti sampai UTS atau bahkan lebih, lalu saya akan lanjutkan sendiri. Lalu baik pada saat UAS, UTS maupun UAS kami tim. Jadi tim ini terdiri atas kami berdua begitu. Nah, ini kemudian Ibu Ekayanti sudah melakukan penyesuaian dan RPS penyesuaian itu sudah diunggah di Google Classroom.
Silakan nanti lihat, jadi akan ada penyesuaian tergantung pada waktu yang tersedia begitu ya. Nah, evaluasi masih tetap seperti pada mata kuliah sebelumnya. Jadi ada beberapa aspek presentasi kehadiran. Ini kita akan menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom. Itu akan tetap menjadi faktor evaluasi. Lalu tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri inilah adalah dalam bentuk artikel SLR itu. Dan kemudian aktivitas berkelompok, jadi presentasi dan diskusi. Lalu proporsinya sama, saya kira tidak perlu lagi ditegaskan karena kita semua sudah paham dengan kontrak mengenai evaluasi. Nah, melalui WhatsApp group sudah diunggah mengenai link dari survei awal. Nah, dalam survei awal itu ada beberapa poin ya. Ini terbalik ya, mohon maaf. Jadi survei awal ini ada beberapa poin. Salah satu diantaranya adalah mengenai kemampuan awal, pengakuan terhadap kemampuan awal mahasiswa dalam melakukan atau merancang atau menulis artikel. Dalam hal ini adalah SLR, karena itu ada true false. Mohon ini nanti diisi dengan jujur ya, diisi dengan jujur supaya kita bisa belajar bersama apa yang harus kita tekankan pada kuliah kita selanjutnya. Lalu mengapa kita menggunakan Google Form atau Google Form Real? Karena akan dibantu ya, jadi akan fasilitas aplikasi itu membantu kita, antara lain adalah menabulasikan data ya, dalam bentuk Excel, dan ini mudah-mudahan ada mahasiswa nanti yang berminat melakukan survei seperti itu sehingga nanti bisa sekaligus menjadi model pembelajaran. Dan juga bisa menganalisis, ini namanya analisis diferensial. Jadi mendeskripsikan data yang diperoleh. Dalam hal ini adalah dalam bentuk gambar kue atau pie chart. Jadi sangat menarik. Dan ini tadi adalah tabulasinya dalam bentuk Excel. Nah, ini sudah kita bahas, ini bisa kita gunakan untuk analisis diferensial tadi ya, maupun analisis inferensial. Kamu nanti harap ingat semuanya, diferensial hanya mendeskripsikan begitu ya, mendeskripsikan, menggambarkan, sedangkan inferensial bisa kita gunakan untuk menyimpulkan, antara lain adalah untuk uji hipotesis. Nah, saya balik lagi mengenai apa itu kajian pustaka. Jadi kalau ini yang sempat saya tulis, jadi merupakan ulasan terdahulu atau kajian dari selingkung, memiliki mirip dengan topik, ya. Bisa teoritis, bisa empiris. Nah, dalam hal ini kita akan fokus pada kajian teoritis, ya. Jadi dengan demikian dalam kajian teoritis ini kita semua akan melakukan review ya. Review dari sumber primer yang kita harapkan. Sumber primer itu berarti adalah peneliti atau penggagasnya mempublikasikan pertama kali. Dan salah satu sumber primer yang kita gunakan adalah jurnal. Ya, jurnal. Ini menjadi penekanan dalam kuliah ini, sebetulnya penekanan kita ke depan. Mengapa jurnal? Karena dari sini kita bisa menyimak penelitian-penelitian yang dilakukan, kemudian kesenjangannya, lalu berdasarkan kesenjangan itulah kita akan menyusun atau melakukan penelitian selanjutnya. Nah, saudara sekalian, apa itu SLR atau Systematic Literature Review atau kajian pustaka secara sistematik? Silakan nanti lihat, baca ya dengan melalui Mbah Google. Jadi dengan menggunakan kata kunci ini saja kita sudah banyak sekali mendapat definisi mengenai Systematic Literature Review. Tapi secara ringkas, maka setelah isinya adalah kajian pustaka, dari pustaka yang kita dapat, kita identifikasi, nilai, interpretasi.
atau juga bisa ringkas begitu ya, ringkas juga boleh, singkas, lalu sintesis, gabung ringkasan tersebut, lalu analisis, lalu lihat kecenderungannya dan lihat kesenjangannya, juga bisa seperti itu. Nah, silakan baca ya. Jadi pada saat ini era milenial, dosen itu bukan lagi menuangi dengan materi, tetapi mari mencari bersama-sama sesuai dengan prinsip you can teach me as I can teach you. Nah, ini adalah contoh artikel SLR ya, yang bisa kita unduh misalkan melalui laman Garuda Ristek Dikti. Dalam bahasa Indonesia, ini contohnya bisa Anda baca, kemudian Anda lihat dan sebagainya begitu ya, lalu simak, jadikan contoh, modifikasi gitu ya. Jadi kalau membaca artikel itu amati, atau singkatnya adalah ATM, amati atau baca, simak, tiru modelnya lalu modifikasi. Jadi jangan ditiru dengan copy paste, tapi modifikasi. Lalu cari sisi-sisi kebaharuannya. Nah, dalam bahasa Inggris juga banyak ya. Jangan takut dalam bahasa Inggris. Jadi barangkali kita lihat ya gambar misalkan ini menarik. Jadi gambarnya atau ilustrasinya. Ini adalah hal yang menarik yang bisa kita simak dari artikel ilmiah yang dibuat dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Indonesia. Umumnya dalam bahasa Indonesia yang saya amati, mungkin kamu nanti akan dapat lebih baik. Ilustrasinya kurang bagus, tapi dalam bahasa Inggris sangat bagus ya. Nah, ini bagaimana membuat tabel. Nah, membuat tabel secara ringkas, padat. Itu bisa kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita ATM dari SLR. Yang terutama yang saya lihat adalah SLR dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, kalau ada artikel bahasa Inggris, baca abstraknya. Kalau tidak paham, bawa ke Google Translate, maka kita akan mendapat pengertian dari artikel yang dimaksud. Lalu lihat ilustrasinya. Dan ilustrasi itu sekali lagi bisa dalam bentuk gambar, ya, gambar, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram, seperti tadi yang di awal ya, pie chart itu dan sebagainya. Nah, ilustrasi itu adalah visualisasi atau penggambaran dari ringkasan. Ya, ringkasan itu singkat dan padat mengenai sesuatu yang disampaikan dalam artikel. Baik, saya kira demikian saja presentasi atau uraian saya mengenai tata tulis artikel ilmiah. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WhatsApp group. Sampai sekian, semoga kita tetap sehat dan sejahtera. Terima kasih.